Pelatih Sintayong beri kabar bahagia dan gembira dari Bahrain, timnas Indonesia siap tampil maksimal. Dalam situasi persaingan yang ketat, apa yang membuat Sintayong merasa optimis? Simak informasi selengkapnya. Janji menggetarkan dari Jay Itzes. Apa yang dipastikan untuk fans timnas Indonesia sebelum laga besar? Apa yang disampaikan Itzes kepada para penggemar menjelang pertandingan penting ini? Simak janji yang membuat merinding. Menang dramatis lawan Bahrain. Timnas Indonesia memicu kepanikan di Vietnam dan Malaysia. Apa yang menjadi kunci sukses timnas Indonesia dalam laga ini? Simak analisis mendalamnya. Perbedaan strategi yang mencolok. Apa kata penyerang Australia tentang timnas Indonesia dan Cina? Di tengah persaingan ketat, penyerang Australia menjelaskan bagaimana kedua tim berbeda dalam pendekatan permainan. Apa yang bisa dipelajari dari masing-masing? Alarm berbunyi. Pelatih Bahrain siap manfaatkan resep kalahkan timnas Indonesia, tapi Sintayong punya rencana rahasia. Apa strategi yang telah disiapkan pelatih Bahrain dan bagaimana Sintayong akan menghadapi tantangan ini? Timnas Indonesia diuntungkan. Media Cina soroti keuntungan tiba lebih awal di Qingdao. Apa yang membuat kedatangan lebih awal ini menjadi keuntungan bagi timnas Indonesia? Simak analisis menariknya. Keyakinan pelatih Bahrain, kemenangan tipis atas timnas Indonesia bisa jadi kebanggaan. Dalam persaingan ketat, bagaimana pelatih Bahrain mempersiapkan timnya untuk mencapai target ini? Temukan strategi mereka. Cuaca dingin di Cina tak jadi masalah. PSSI yakin timnas Indonesia bisa beradaptasi. Apa strategi yang diterapkan untuk memastikan timnas Indonesia siap menghadapi cuaca yang berbeda? Mengenal 13 bek termahal di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, timnas Indonesia kirim 3 wakil. Siapa saja bek yang mendominasi daftar ini? Temukan pemain-pemain kunci dari timnas Indonesia yang turut bersaing. Krisis menjelang laga, apa yang akan terjadi jika Maarten Paes tak bisa main? Ancaman absennya Maarten Paes bisa menjadi mimpi buruk bagi timnas. Temukan dampaknya dan bagaimana tim bersiap menghadapi tantangan ini agar bisa menjadi kabar bahagia. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Pelatih Sintayong beri kabar bahagia dan gembira dari Bahrain, timnas Indonesia siap tampil maksimal. Dalam situasi persaingan yang ketat, apa yang membuat Sintayong merasa optimis? Simak informasi selengkapnya. Pelatih timnas Indonesia Sintayong membagikan beberapa kabar baik dari Bahrain terkait persiapan timnya. Pertama, ia mengungkapkan bahwa skuad Garuda akan segera lengkap meskipun ada satu pemain, Maarten Paes, yang kemungkinan akan terlambat bergabung. Sintayong telah memanggil 27 pemain untuk menghadapi Bahrain dan saat ini mereka sudah mulai berlatih di Hamad Town Youth dan Sports Ground sejak Minggu (6 Oktober 2024.
Dalam hari ini atau besok, semuanya akan berkumpul, kecuali Maarten Paes yang agak terlambat. Kami fokus pada pemulihan fisik di hari pertama ini sebelum melanjutkan ke sesi latihan taktik, jelas Shin. Kabar baik lainnya adalah terkait adaptasi tim terhadap cuaca. Shin menegaskan bahwa cuaca di Bahrain tidak menjadi kendala, terutama karena pertandingan antara Timnas Indonesia dan Bahrain akan digelar malam hari saat suhu lebih sejuk. Sekarang pukul 6 sore dan cuaca terasa nyaman. Pertandingan nanti akan berlangsung pukul 7 malam, jadi cuaca bukan masalah bagi kami, tambahnya. Duel melawan Bahrain dijadwalkan pada 10 Oktober 2024 di Stadion Nasional Bahrain menjadi bagian dari matchday ketiga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dengan persiapan yang matang, Shin optimis bahwa timnya siap menghadapi tantangan tersebut. I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. Janji menggetarkan dari Jay Itzes. Apa yang dipastikan untuk fans Timnas Indonesia sebelum laga besar? Apa yang disampaikan Itzes kepada para penggemar menjelang pertandingan penting ini? Simak janji yang membuat merinding. Jay Itzes, bek Timnas Indonesia, menyampaikan janjinya kepada penggemar Garuda menjelang pertandingan melawan Bahrain dan Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026. Saat ini, para pemain Timnas sedang bersiap menghadapi laga penting melawan Bahrain pada 10 Oktober dan Cina pada 15 Oktober di putaran ketiga kualifikasi. Jay Itzes yang baru kembali bergabung setelah bermain di Serie A bersama Venezia berusaha membakar semangat para supporter. Dalam video yang diunggah di Instagram, ia mengingat momen saat berbicara di hadapan fans setelah laga melawan Australia di Stadion GBK pada awal September. Hal terpenting adalah dukungan kalian. Kami bermain untuk kalian dan berusaha membuat kalian bangga, ucap Jay, menegaskan betapa pentingnya dukungan fans. Pernyataan penuh semangatnya itu pun mendapat respons positif dari penggemar dan netizen yang memberikan dukungan serta doa agar Timnas bisa meraih 3 poin penuh di Bahrain dan Cina. Diperkirakan sekitar 2.000 penggemar akan hadir untuk mendukung Timnas Indonesia. Selain itu, Timnas Indonesia juga akan diperkuat oleh 2 pemain baru, Maes Hilgers dan Eliano Reijnders, yang siap melakukan debut bersama skuad Garuda. Setelah menghadapi Bahrain, tim asuhan Shin Tae-yong akan melanjutkan perjalanan mereka ke Qingdao untuk bertanding melawan Cina pada 15 Oktober 2024. Dengan semua persiapan dan dukungan dari penggemar, harapan untuk meraih hasil maksimal semakin besar. Menang dramatis lawan Bahrain. Timnas Indonesia memicu kepanikan di Vietnam dan Malaysia. Apa yang menjadi kunci sukses Timnas Indonesia dalam laga ini? Simak analisis mendalamnya. Menang lawan Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026, Timnas Indonesia bikin Vietnam dan Malaysia panik. Sebab itu akan menunjukkan progres signifikan. Laga Timnas Bahrain versus Timnas Indonesia itu akan berlangsung pada Kamis 10 Oktober 2024 pukul 23.00 waktu Indonesia Barat di Stadion Nasional Bahrain, Rifah.
Ini merupakan matchday 3 grup C putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jika menang, Indonesia akan bikin timnas Vietnam dan timnas Malaysia panik. Betapa tidak, ranking FIFA keduanya berpotensi disalib skuad Garuda. Saat ini Indonesia menempati urutan 129 ranking FIFA dengan 1124,17 poin. Andai menang melawan Bahrain, tim Merah Putih akan mendapat tambahan 16,89 poin pada penghitungan ranking FIFA. Itu artinya timnas Indonesia bisa melesat hingga 7 anak tangga. Kenaikan pesat itu bakal membuat Vietnam dan Malaysia panik. Posisi The Golden State Warriors otomatis akan terancam jika Indonesia naik 7 peringkat. Saat ini Vietnam mengumpulkan 1133,52 poin di tangga ke-116 ranking FIFA. Bila menang melawan Bahrain, Indonesia akan naik ke urutan 122 dengan 1141,06 poin. Tentu dengan selisih 6 anak tangga, bukan tidak mungkin di akhir 2024 posisi Vietnam bakal disalib. Malaysia jelas akan lebih panik lagi. Indonesia bakal semakin jauh meninggalkan negeri jiran. Pada ranking FIFA per September 2024, timnas Malaysia nangkring di tangga ke-132 ranking FIFA dengan perolehan 1117,64. Maka Indonesia akan berselisih 10 anak tangga dengan Harimau Malaya. Kondisi itu jelas bikin Malaysia dan Vietnam panik. Sebab Indonesia akan semakin melesat sementara keduanya jika tak memanfaatkan FIFA Matchday dengan baik bakal terus menurun. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure. Perbedaan strategi yang mencolok. Apa kata penyerang Australia tentang timnas Indonesia dan Cina? Di tengah persaingan ketat, penyerang Australia menjelaskan bagaimana kedua tim berbeda dalam pendekatan permainan. Apa yang bisa dipelajari dari masing-masing? Winger timnas Australia, Craig Goodwin, menilai bahwa Cina akan menjadi lawan yang sangat berbeda bagi mereka dalam pertandingan mendatang. Setelah hasil kurang memuaskan dengan kekalahan dari Bahrain dan hasil imbang melawan timnas Indonesia yang mengejutkan, Australia kini menghadapi tantangan baru. Imbang melawan Indonesia di mana Australia diharapkan menang, berujung pada pemecatan pelatih Graham Arnold. Kini mereka berharap pelatih baru dapat membawa perubahan signifikan di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan melawan Cina yang dijadwalkan pada 10 Oktober menjadi momentum penting untuk kebangkitan Socceroos setelah mereka terpuruk di klasemen. Craig Goodwin menekankan bahwa laga ini akan berbeda dari 2 pertandingan sebelumnya. Dia menyadari bahwa Cina cenderung bermain lebih menyerang, yang bisa memberikan peluang bagi Australia untuk memanfaatkan celah yang ada. Cina akan mencoba bermain lebih agresif, ujar Goodwin. Dengan strategi ini, Australia harus tetap waspada. Menurutnya, kemenangan menjadi target utama dalam laga ini. Goodwin juga menambahkan bahwa mereka akan mempersiapkan pertandingan dengan serius, mengingat setelah melawan Cina, mereka akan bertandang ke Jepang pada 15 Oktober. 2 laga ini sangat penting untuk meraih poin penuh. Kami harus fokus pada permainan kami sendiri, jelasnya. Sebagai laga kandang, Australia perlu mengambil alih kendali permainan. Dengan agresivitas dan tempo tinggi, mereka bertekad untuk mengatur permainan demi mencapai hasil maksimal. Kami benar-benar ingin mengendalikan jalannya pertandingan, tutupnya dengan penuh semangat.
Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know. Alarm berbunyi. Pelatih Bahrain siap manfaatkan resep kalahkan timnas Indonesia, tapi Shin Tae-yong punya rencana rahasia. Apa strategi yang telah disiapkan pelatih Bahrain dan bagaimana Shin Tae-yong akan menghadapi tantangan ini? Pelatih Bahrain Dragan Talajic membagikan strateginya untuk mengalahkan timnas Indonesia dalam laga yang akan berlangsung pada 10 Oktober mendatang. Sebelum pertandingan, Talajic memberikan pujian kepada tim asuhan Shin Tae-yong, terutama terhadap lini pertahanan yang solid. Ia mengapresiasi penampilan pemain seperti Jay Itzes yang hanya kebobolan 1 gol saat menghadapi tim kuat seperti Arab Saudi dan Australia bulan lalu. Talajic menilai Indonesia adalah tim defensif yang tangguh. Meskipun demikian, ia telah merancang 3 kunci untuk meraih kemenangan, kesabaran, fokus, dan memanfaatkan setiap peluang yang ada. Ia menekankan bahwa meskipun timnya tidak harus mencetak banyak gol, yang terpenting adalah meraih 3 poin. Kami harus sabar, fokus, dan menunggu kesempatan, ungkap Talajic. Ia percaya peluang untuk mencetak gol akan muncul dan menekankan pentingnya konsentrasi dari awal hingga akhir pertandingan. Jika kami menang 1-0, saya akan sangat puas. Kemenangan adalah prioritas utama kami. Sementara itu, timnas Indonesia akan menghadapi 1 pertandingan lagi setelah duel dengan Bahrain di bulan Oktober ini. Pertandingan ini menjadi tantangan menarik bagi kedua tim dengan Bahrain berusaha meraih poin penuh untuk memperbaiki posisi mereka di klasemen. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up, cause I don't deserve a thing. Timnas Indonesia diuntungkan. Media Cina soroti keuntungan tiba lebih awal di Qingdao. Apa yang membuat kedatangan lebih awal ini menjadi keuntungan bagi timnas Indonesia? Simak analisis menariknya. Perjalanan timnas Cina dari Australia ke Qingdao menjadi sangat panjang karena terbatasnya penerbangan langsung dari Adelaide, tempat mereka bermain, ke kota tujuan. Menurut laporan dari 163, setelah pertandingan tandang di Australia, mereka meninggalkan stadion sekitar pukul 10 waktu setempat dan baru terbang sekitar pukul 11. Hal ini membuat perjalanan pulang pergi yang memakan waktu hingga 18 jam menjadi tidak mungkin dilakukan dalam sehari dengan penerbangan sipil. Timnas Cina terpaksa berangkat keesokan harinya terbang dari Adelaide dan melakukan transfer di Sydney atau Melbourne sebelum akhirnya menuju Qingdao. Diperkirakan mereka akan tiba di Qingdao larut malam pada 11 Oktober atau dini hari 12 Oktober. Situasi ini kontras dengan timnas Indonesia yang sudah mempersiapkan penerbangan khusus untuk para pemainnya. Dengan menggunakan pesawat charter, Indonesia diprediksi akan tiba di Qingdao lebih cepat dibandingkan tim Cina. Keuntungan ini bisa menjadi faktor penting menjelang pertandingan, memberi Indonesia lebih banyak waktu untuk beristirahat dan mempersiapkan diri. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. Keyakinan pelatih Bahrain, kemenangan tipis atas timnas Indonesia bisa jadi kebanggaan. Dalam persaingan ketat, bagaimana pelatih Bahrain mempersiapkan timnya untuk mencapai target ini? Temukan strategi mereka.
Pelatih Timnas Bahrain Dragan Talajic optimis dapat mengalahkan Timnas Indonesia dalam laga putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang akan berlangsung pada 10 Oktober. Meskipun Indonesia datang dengan hasil positif termasuk menahan imbang Arab Saudi dan Australia, Bahrain tetap yakin bisa meraih kemenangan di kandang sendiri. Talajic mengakui bahwa Indonesia memiliki pertahanan yang solid terbukti dari 2 pertandingan terakhir di mana mereka hanya kebobolan 1 gol. Selain itu, serangan balik cepat tim Garuda juga menjadi perhatian khususnya. Indonesia adalah tim yang sangat bagus dalam bertahan dan memiliki transisi yang baik, ujarnya. Pelatih asal Kroasia ini menekankan pentingnya fokus dan kesabaran dalam menghadapi Indonesia. Ia menyadari bahwa lini depan Bahrain harus memaksimalkan setiap peluang yang ada untuk meraih kemenangan. Kami harus berkonsentrasi dari awal hingga akhir. Peluang akan datang dan kami harus siap mencetak gol, tambahnya. Talajic memprediksi bahwa kemenangan dengan skor 1-0 sudah cukup untuk meningkatkan mental pemain Bahrain, terutama menjelang laga berikutnya melawan Arab Saudi pada 15 Oktober. Bagi saya, yang terpenting adalah kemenangan dan 3 poin untuk kami, tutupnya dengan penuh keyakinan. Cuaca dingin di Cina tak jadi masalah. PSSI yakin Timnas Indonesia bisa beradaptasi. Apa strategi yang diterapkan untuk memastikan Timnas Indonesia siap menghadapi cuaca yang berbeda? Badan Tim Nasional (BTN) PSSI, Surmadji, menyatakan bahwa ia tidak terlalu khawatir mengenai adaptasi Timnas Indonesia dengan cuaca di Qingdao, Cina yang cenderung lebih dingin dibandingkan Bahrain. Timnas Indonesia dijadwalkan untuk melakoni 2 laga penting di putaran ketiga Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, yaitu melawan Bahrain dan Cina. Setelah tiba di Bahrain pada 6 Oktober 2024, skuad Garuda telah mulai berlatih untuk persiapan menghadapi Bahrain di Rifah pada 10 Oktober. Sebelum melanjutkan perjalanan ke Qingdao untuk bertanding melawan Cina pada 15 Oktober. Menariknya, meskipun Bahrain dikenal dengan cuaca panasnya, Surmadji menjelaskan bahwa kondisi di sana ternyata cukup sejuk dan tidak menjadi kendala bagi tim. Namun, pertanyaan tetap muncul tentang bagaimana suhu di Cina nanti. Bulan Oktober di Qingdao biasanya membawa cuaca yang lebih dingin berbeda dengan suhu di Bahrain yang dapat mencapai 34 hingga 37 derajat Celcius pada bulan yang sama. Surmadji menyebutkan bahwa BTN telah mengirim tim untuk memantau situasi di Qingdao dan mereka terus mendapatkan laporan tentang kondisi cuaca di sana. Tim yang kami tugaskan dari PSSI telah memberikan informasi mengenai suhu Qingdao dan kami akan terus mendapatkan update, ujar Surmadji kepada media. Ia menegaskan bahwa meskipun ada perbedaan cuaca, ia percaya bahwa Timnas Indonesia dapat beradaptasi dengan baik. Kepercayaan ini diharapkan dapat membantu skuad Garuda menghadapi tantangan di laga-laga mendatang. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb, and I think that the pain that's deep inside. Mengenal 13 bek termahal di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Timnas Indonesia kirim 3 wakil.
Siapa saja bek yang mendominasi daftar ini? Temukan pemain-pemain kunci dari Timnas Indonesia yang turut bersaing. 3 pemain Timnas Indonesia berhasil masuk dalam daftar 13 bek termahal di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kompetisi ini yang dimulai pada September lalu melibatkan 18 negara yang terbagi ke dalam 3 grup. Grup A diisi oleh Uzbekistan, Iran, Uni Emirat Arab, Korea Utara, Qatar, dan Kirgistan. Grup B terdiri dari Yordania, Korea Selatan, Irak, Kuwait, Palestina, dan Oman. Sementara grup C mencakup Jepang, Arab Saudi, Bahrain, Indonesia, Australia, dan Cina. Menurut Transfermarkt, 3 wakil Indonesia yang masuk dalam daftar bek termahal adalah Mads Hilgers, Jay Itzes, dan Calvin Verdonk. Mads Hilgers menempati posisi ke-6 dengan nilai pasar 121,67 miliar rupiah. Jay Itzes berada di peringkat ke-10 dengan nilai 43,45 miliar rupiah. Sedangkan Calvin Verdonk berada di posisi ke-12 dengan nilai yang sama, 43,45 miliar rupiah. Puncak daftar ini ditempati oleh Kim Min-ja, bek Timnas Korea Selatan, dengan nilai pasar mencapai 782,17 miliar rupiah. Berikut adalah rincian lengkap dari 13 bek termahal di kualifikasi ini. 1. Kim Min-ja dalam kurung Korea Selatan 782,17 miliar rupiah. 2. Ko Itakura dalam kurung Jepang 208,58 miliar rupiah. 3. Ye Sugawara dalam kurung Jepang 208,58 miliar rupiah. 4. Kamachida dalam kurung Jepang 173,82 miliar rupiah. 5. Achir Chati dalam kurung Australia 147,74 miliar rupiah. 6. Mads Hilgers dalam kurung Indonesia 121,67 miliar rupiah. 7. Hasoutar dalam kurung Australia 121,67 miliar rupiah. 8. Saud ABD dalam kurung Arab Saudi 69,53 miliar rupiah. 9. Ka Abraham dalam kurung Uni Emirat Arab 43,45 miliar rupiah. 10. Jay Itzes dalam kurung Indonesia 43,45 miliar rupiah. 11. Ka Kowadio dalam kurung Uni Emirat Arab 43,45 miliar rupiah. 12. Calvin Verdonk dalam kurung Indonesia 43,45 miliar rupiah. 13. Apusanov dalam kurung Uzbekistan 43,45 miliar rupiah. Keberhasilan ini menunjukkan kualitas dan potensi besar pemain Indonesia di pentas internasional. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. Krisis menjelang laga, apa yang akan terjadi jika Maarten Paes tak bisa main? Ancaman absennya Maarten Paes bisa menjadi mimpi buruk bagi timnas. Temukan dampaknya dan bagaimana tim bersiap menghadapi tantangan ini agar bisa menjadi kabar bahagia. Kiper Timnas Indonesia Maarten Paes menghadapi kemungkinan tidak bisa tampil melawan Bahrain. Hal ini diungkapkan oleh Ketua Badan Tim Nasional dalam kurung BTN Sumarji yang menyatakan bahwa Maarten belum bergabung dengan skuad di Bahrain. Kiper FC Dallas ini sedang dalam perjalanan dari Amerika Serikat dan memerlukan waktu sekitar 34 jam untuk tiba di tujuan.
Dijadwalkan Maarten Paes akan sampai di Bahrain pada Selasa (8 Oktober 2024 siang waktu setempat. Dia merupakan pemain terakhir yang bergabung, sementara 26 pemain lainnya sudah berlatih lebih dulu. Dia akan tiba sekitar pukul 14.40 waktu sini, kata Sumarji. Sebelum keberangkatannya, Maarten sempat berkomunikasi dengan dokter Timnas Indonesia mengenai kondisi cedera yang dideritanya, terutama cedera di kelingking tangan yang mengakibatkannya tidak bisa bermain saat FC Dallas bertanding melawan Portland Timbers. Ada kekhawatiran mengenai kesiapan fisik Maarten sehingga Sumarji meminta dokter untuk memantau perkembangannya sebelum terbang. Menurut laporan, kondisi Maarten semakin membaik. Namun, saat dia tiba di Bahrain, kami akan melakukan pemeriksaan langsung, tambah Sumarji. Meskipun ada harapan, belum ada kepastian apakah Maarten akan diturunkan dalam pertandingan melawan Bahrain. Keputusan tersebut akan bergantung pada hasil pemeriksaan medis setelah kedatangannya. Selain Maarten, pelatih Shin Tae-yong juga membawa 2 kiper lain, yaitu Hernando Ari dan Nadeo Argawinata. Kami akan lihat kondisi Maarten. Jika semuanya berjalan baik, dia mungkin bisa bermain, tutup Sumarji dengan optimis.